Starving, poor thing. Halo guys, kembali lagi bersama saya di MVT21. So di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Cabinet of Curiosities Season 1 episode 1 yang part lot 36. Oke, tanpa banyak cincong di awal, so mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan seorang kakek alias abah yang hidup sebatang kara. Dia terlihat sedang memotong-motong daging entah apa untuk dibawa ke gudang penyimpanan, tepatnya gudang nomor 36. Yang hal itu bisa kita lihat dari nomor yang tertera pada kunci yang dimilikinya. Namun terjadi insiden tak terduga ketika hulu dagingnya jatuh dan si abah mencoba untuk menggapainya. Beliau tiba-tiba mengalami serangan jantung yang membuatnya pupus saat itu juga. Attack you. Not only that we will prevail. Dan kisah akan berfokus pada seorang om-om pertengahan umur bernama Sam. Dia adalah seorang pria luntang-lantung yang tidak punya pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan pendapatan dari membeli dan menjual kembali barang-barang bekas dan antik yang dibelinya dari gudang 24 jam alias tempat penyewaan gudang penyimpanan khusus untuk orang-orang yang tidak punya gudang pribadi di rumahnya. Perlu Anda ketahui bahwa biasanya orang itu akan meninggalkan gudang mereka karena 3 alasan, yaitu yang pertama cerai, hutang, atau kematian. Sehingga pihak manajemen gudang 24 jam ini akan melelang gudang tersebut apabila tidak ada konfirmasi lebih lanjut dari si pemilik yang terkait. Dan ya, gudang yang saat ini akan dilelang adalah gudang nomor 36 alias milik si abah yang kita lihat tadi di awal film, di mana si pengelola melelangnya kepada para pembeli yang salah satunya orang yang beruntung tersebut adalah Sam yang berani membelinya dengan harga $400 atau setara 6 juta rupiah yang didapatkannya dari pinjol. Tak muluk-muluk, Sam hanya berharap barang-barang milik siapa yang ada di dalam gudang tersebut setidaknya bisa dijual dengan harga 2 kali lipat dari 6 juta rupiah yang digelontorkannya. Yang mana saat sedang berada di kantor untuk mengurus administrasi, Sam lagi-lagi dihubungi oleh pihak debt collector agar segera membayar semua hutangnya yang sudah jatuh tempo. Setelah membereskan administrasi, si pengelola memberitahu tentang asal-usul si abah pemilik gudang nomor 36 ini bahwa beliau sudah menyewa gudang ini sejak awal buka, yaitu tahun 1945, di mana si pengelola cukup penasaran dengan apa yang dilakukan oleh si abah ketika dia melakukan ritual loncat pocong sebelum masuk ke dalam. Dan selama puluhan tahun, si abah hampir setiap hari memeriksa gudangnya dengan membawa sesuatu di dalam tasnya dan keluar dengan tas yang sudah kosong yang mungkin saja isinya sangat berharga, yang barangkali akan membuat Sam untung besar. Anyway. Ketika Sam keluar untuk mengambil tas di dalam mobil, dia tak sengaja berpapasan dengan seorang wanita tua bernama Emilia yang ternyata adalah kerabat dekat si abah yang bermaksud untuk membayar keterlambatan uang sewa gudang nomor 36-nya. Nah, si pengelola pun cukup terkejut karena sudah terlanjur menjualnya kepada Sam, sehingga Amelia disarankan untuk melakukan negosiasi kepada Sam yang kebetulan masih berada di luar. I have your number. Maybe you said. Amelia pun langsung menemui Sam untuk meminta izin masuk sebentar ke dalam gudang karena di sana masih terdapat beberapa barang pribadi milik si abah seperti foto kartu keluarga, surat-surat penting dan lain-lain. Yang karena saya merasa sudah memiliki hak atas gudang tersebut, Sam pun menolak permintaan Amelia dengan cukup tegas dan agak sedikit kasar. You don't speak English, so make an effort when you're in my country and try and insult. This is yours. I bet you can still use it.
Sam pun menyalakan lampu manual yang memang akan mati secara otomatis setiap 5 menit sekali, di mana Sam langsung masuk ke dalam gudang dan mulai memeriksa barang-barang berharga yang mungkin bernilai tinggi. Saat lampu mati itulah, Sam pun keluar untuk menemui si pengelola yang kebetulan sedang membetulkan pipa air, di mana Sam mengeluhkan tentang si pengelola yang selalu saja melimpahkan semua masalah kepada dirinya, seperti si nenek Amelia yang mendatanginya tadi, bahwa janganlah apa-apa dilimpahkan ke saya. Mana isi gudang belum tentu balik modal, masa saya harus menghadapi masalah seperti ini juga. Terjadi perdebatan kecil di antara keduanya yang memang sudah berbisnis sejak lama, di mana si pengelola sendiri heran dengan sikap Sam yang kurang respect terhadap orang lain, padahal kan bisa tuh mengizinkan nenek Amelia masuk sebentar lalu suruh dia pergi lagi. Sam pun langsung menjawab dengan nada curhat bahwa dirinya merupakan seorang veteran perang yang tidak dihargai oleh pemerintah. Istrinya minggat begitu saja sejak Sam tidak punya uang. Rumahnya pun disita karena tidak bisa bayar cicilan yang dengan semua kesialan itu. Sam pun memiliki mindset untuk menolak bersikap baik terhadap orang lain karena merasa bahwa orang lain pun belum tentu peduli terhadapnya. Kemudian si pengelola menjawab, yang menderita bukan hanya kau, Sam. Setelah bolak-balik mengangkut barang ke dalam mobil, Sam pun menemukan sebuah album foto berisi si Abah yang ternyata pernah menjadi bagian dari kesatuan tentara Nazi di bawah pimpinan Bapak Adolf Hitler, di mana Sam sama sekali tidak peduli terhadap barang-barang tidak berharga seperti itu dan tetap fokus pada barang yang memiliki nilai jual tinggi. Salah satunya adalah papan berbentuk bulat yang tak sengaja menggelutuk di pojok ruangan. Selesai dengan mengangkat beberapa barang yang dianggap memiliki nilai jual, Sam pun langsung masuk ke dalam mobil untuk pergi ke toko langganannya yang biasa menaksir harga barang-barang bekasnya. Tetapi tiba-tiba kolektor yang meminta Sam untuk siapkan uang sebesar $12.000 tepat jam 9 pagi juga sempat merusak kaca mobilnya sebagai bentuk ketegasan seorang penagih hutang. Kembali ke kantor, si pengelola mengobati lukanya Sam karena si pengelola merasa kasihan atau simpati. Dia pun memberikan alamat toko yang diketahui cukup worth it dalam memberikan taksiran harga akan barang-barang antik seperti ini. Beliau bernama Agatha, sang pemilik toko sekaligus kolektor barang antik yang tertarik dengan beberapa barang yang Sam bawa, seperti dudukan lilin yang terbuat dari emas ini. Namun perhatian Agatha langsung teralihkan ketika Sam menunjukkan sebuah papan bulat kayu dengan lambang simbol pentagram, dan ya, terdapat 3 buah buku dalam papan tersebut, semuanya bertuliskan bahasa Latin yang kuno. Sehingga Agatha cukup kesulitan untuk menaksir harga akan buku-buku tersebut. Namun dia langsung menghubungi sahabatnya yang ahli dalam menilai buku-buku kuno seperti ini. Beliau bernama Roland, seorang kolektor buku yang langsung tertarik saat melihat ketiga buku-buku yang Sam bawa, di mana Roland mengatakan jika papan tersebut disebut sebagai papan pemanggil arwah dan ketiga bukunya berisi simbol dan mantra khusus semacam panduan atau tutorial untuk melakukan pemanggilan arwah yang menurutnya buku dan papan ini pernah digunakan oleh para ahli sihir supranatural Nazi pada zaman Perang Dunia Kedua. Mengatakan jika masih ada satu buku lagi yang merupakan jilid terakhir berisi tata cara untuk menyegel iblis di muka bumi di menara, Roland berani membayar ketiga buku ini seharga $10.000 atau sekitar 150 juta. Namun apabila saya memiliki buku terakhirnya, Roland berani membayar sebesar 300.000 atau setara 4 miliar rupiah lebih untuk satu buku langka tersebut. Because it burns down completely at the... Tak ingin kehilangan kesempatan emas ini, Sam pun langsung mengajak Roland menuju ke gudang yang memang Sam sendiri belum sepenuhnya memeriksa seluruh barang-barang yang ada di sana. Yeah. You've got to be kidding me. Put that... Roland pun bercerita mengenai asal-usul gudang penyimpanan tersebut yang diketahui didirikan pada tahun 1940, 5 tahun sebelum si Abah menjadi penyewa tetap gudang nomor 36.
Dari cerita yang beredar, diketahui sang pemilik gudang merupakan seseorang yang rakus dan serakah, juga merupakan seseorang yang cukup kental atau lekat dengan okultisme atau kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti sihir, iblis, juri, kuyang, dan lain-lain. Nah, suatu hari si pemilik gudang diketahui mengalami kebangkrutan akibat kebiasaan buruknya yaitu bermain judi, sehingga untuk mengembalikan keadaan si pemilik yang kental dengan okultisme pun nekat melakukan ritual terlarang untuk memanggil roh jahat atau iblis, dan dia menjadikan saudara perempuannya bernama Dottie menjadi medium atau dirasuki iblis jahat tersebut, yang mana si pemilik pun menjadi seorang pengabdi setan agar bisa memiliki harta melimpah demi bisa memulihkan kondisi finansialnya. Berlin dan Vienna. Sesampainya mereka di gudang, Sam langsung memindahkan barang-barang yang tersisa ke dalam mobil. Sementara Roland fokus untuk mencari buku termasuk petunjuk mengenai siapa sebenarnya si Abah ini. Dan justru Roland tak sengaja menemukan beberapa koran yang berisi tentang hilangnya gadis sosialita, adik dari pemilik gudang ini yang bernama Dottie. Selesai memindahkan sebagian barang-barang yang berukuran besar, dan Roland pun akhirnya menemukan sebuah fakta menarik tentang gudang berukuran kecil ini, yang ternyata terdapat ruangan rahasia di balik dinding yang mungkin saja si Abah menaruh barang-barang berharganya di dalam sana. Ketika masuk, mereka langsung mencium bau tidak sedap seperti tai kotak prasejarah yang sudah berumur ribuan tahun, yang dalam sepanjang terowongan terdapat tanda salib dan beberapa tulisan dalam bahasa Latin. Yang betapa terkejutnya mereka berdua saat menemukan sebuah ruangan khusus yang di situ ada seonggok jasad manusia terikat di tengah lingkaran dengan sesosok makhluk aneh. Yang mendiami wajah jasad tersebut dialah Dottie, saudara perempuan pemilik gudang yang dijadikan tumbal atau medium untuk dirasuki si iblis ini. Di mana Roland memperingatkan Sam untuk jangan melewati batas lingkarannya, tetapi karena buku tersebut berada di sana, Sam yang hanya mementingkan uang pun nekat melewati batas, sehingga ya Roland pun tewas dilahap oleh iblis bertentakel ini. Pada situasi yang sangat mendesak ini, Sam langsung lari mencari jalan keluar sambil disibukkan untuk menyalakan lampu yang terus mati secara otomatis. Ini kan ribet atuh weh. You have no idea what you... Ketika Sam sudah di depan pintu itulah, tak diduga ada nenek Amelia yang ternyata dia itu masih berada di sana. Beliau sepertinya tahu tentang hal ini dan memang sedari awal berusaha untuk memperingatkan Sam, namun tidak mau mengerti, sehingga ketika semuanya sudah terlambat, nenek Amelia yang masih dendam dan sakit hati terhadap sikap kasar Sam tadi siang pun memilih untuk lebih mengunci pintu tersebut dan membiarkan Sam mati di dalam sana. Yeah, open the door! God, could you please open the door? Anyway, film pun tamat. Ending yang cukup mencengangkan. Film pendek ini berasal dari serial TV berjudul Cabinet of Curiosities season 1 episode 1 dengan judul Lot 36. Disutradarai oleh Guillermo del Toro yang merupakan sutradara terkenal yang sudah tidak perlu diragukan lagi lah film-filmnya. Sehingga meskipun ini tuh film pendek dan dari segi cerita agak kurang detail, tetapi dari pengemasan dan penggarapan sangat serius, mencekam, dan sangat bisa dinikmati. Entah siapa si Abah yang tadi di awal film yang dia itu tinggal di gudang nomor 36 ini, dan apa hubungannya dia dengan sang pemilik penyewa gudang ini, kenapa dia juga harus memberi makan daging hampir setiap hari untuk iblis ini, dan juga kenapa dia harus melakukan ritual lompat pocong setiap hari. Apa yang membuatnya mengemban tugas tersebut? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Pesan yang bisa kita ambil dari film pendek ini adalah belajar dari sifatnya Sam yang terlalu temperamen, menganggap bahwa dirinya lah satu-satunya orang paling menderita di dunia. Janganlah menganggap begitu. Andai saja dia tidak mendahulukan emosinya, mungkin sampai saat ini dia masih hidup karena ditolong oleh nenek tadi. Atau andai saja dia tidak egois dengan cara mementingkan keperluannya sendiri, mungkin Sam tidak akan gegabah melintasi batas lingkaran tersebut. Dan pastinya mungkin sampai saat ini dia masih selamat. Ya begitulah, namanya juga manusia ya kan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa seperti biasa like, comment, dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye bye.